Hello Technolovers! Masih seputaran isu korupsi nih, apakah kalian tahu kalau jumlah anggota kabinet yang terlibat dalam korupsi dalam 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat loh? Akhir-akhir ini, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiarij, juga dikenal sebagai Edi, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan gratifikasi. Meskipun demikian, Presiden Jokowi berjanji untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dalam salah satu janjinya. Sebaliknya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia atau IPK yang dirilis oleh Transparency International juga menurun. Pada 2019, IPK Indonesia mencapai titik tertingginya 40. Namun pada tahun 2020, skor turun menjadi 37. Kemudian naik lagi menjadi 38 pada 2021. Tetapi kemudian turun lagi menjadi 34. Namun, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK Indonesia tahun 2023 menurun sebesar 3,92, turun dari IPAK tahun 2022 yang mencapai 3,93. Nah, berikut ini akan kita ulas mengenai sejumlah anggota kabinet pada 2 periode masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tersangkut perkara korupsi. Edward Omar Sharif Hiarij. Pertama, ada Edward Omar Sharif. Pasti kalian tidak asing lagi dengan sosok ini, apalagi yang mengikuti sidang MK sengketa pemilu. Ini loh, Edward Omar diketahui menjadi salah satu saksi ahli kubu Prabowo Gibran. Jadi, ketika Edward memberikan keterangan di ruang sidang MK, Bambang Wijoyanto alias BW ini malah memilih walk out. Ya, alasannya karena Edward adalah tersangka kasus korupsi loh. Bambang menilai Edward gak layak bicara dalam forum. Gimana menurut kalian? Nah, mengenai kasus korupsinya nih, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Edward Omar Sharif Hiarij sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Presiden Jokowi melantik Edi menjadi Wamenkumham pada 23 Desember 2020. Perkara dugaan korupsi yang menjerat Edi ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023. Edi diduga menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum. KPK menetapkan tersangka 3 orang lain selain Edi. Sehubungan dengan gratifikasi, tim penyidik akan menggunakan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Menurut Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan KPK. Tetapi kabarnya nih, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak status tersangka Edward Omar loh. Menurut laporan sebelumnya, gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiarij, juga dikenal sebagai Edi Hiarij, ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. Di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jaksel di Jakarta pada hari Selasa, 30 Januari 2024, Hakim Tunggal Estiono membacakan keputusan ini. Edi menolak untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Akibatnya, gugatan diajukan. Selain itu, Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan pemerasan dan gratifikasi. Kader Partai Nasdem diduga memeras dan menerima gratifikasi dari Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta dari Kementan. Pasal 12 huruf E dan Pasal 12B dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan 3 pasal yang menjadi subjek dakwaan KPK terhadap Syahrul, Hatta, dan Kasdi. Johnny Gerald Plate. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu, 8 November 2023, menghukum Johnny Gerald Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo, 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah sebagai ganti 6 bulan kurungan.
Terbukti bahwa dia menerima belasan miliar dolar dalam proyek pengadaan Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung tahap 1 hingga 5. Playet juga dikenakan hukuman tambahan karena harus membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar ditambah 2 tahun penjara. Menurut rumusan dakwaan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tindakan anggota Partai Nasdem itu dianggap korup. Idrus Marham. Lalu ada Idrus Marham, seorang politisi Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Jokowi, terlibat dalam kasus suap proyek PLTU Riau. Dia kemudian dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 150 juta rupiah ditambah 2 bulan kurungan. Imam Nahrawi. Selain itu, Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, terlibat dalam kasus korupsi suap hibah dana KONI. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu kemudian divonis 7 tahun penjara serta denda 400 juta rupiah dan 3 bulan kurungan. Selain itu, Imam diberi hukuman untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 18,15 miliar serta pencabutan hak pilih selama 4 tahun. Edi Prabowo. Selain itu, terbukti bahwa Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menerima suap dalam proses penerbitan izin budidaya dan ekspor benih lobster. Edi, seorang politikus Partai Gerindra pada saat itu, menerima hukuman 5 tahun penjara, denda sebesar 400 juta rupiah sebagai ganti 6 bulan penjara dan pencabutan hak pilih selama 2 tahun. Juliari Batubara. Dan terakhir ada kasus juga yang tak kalah viral loh. Kasus korupsi lain yang menarik perhatian adalah kasus suap bantuan sosial COVID-19 di Jabodetabek yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Politikus PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial itu akhirnya divonis 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah dan denda tambahan 6 bulan kurungan. Selain itu, dia dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 14,5 miliar dalam 1 bulan dengan konsekuensi 2 bulan penjara. Hakim juga memutuskan untuk mencabut hak pilihnya dan kembali dipilih untuk jabatan publik selama 4 tahun. Jadi, gimana nih menurut kalian para pendukung Jokowi garis keras? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.